أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى. اللهم صل على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله حبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, Bapak semuanya, sebulan lalu sudah berlangsung. Kita mulai kajian kita di bulan Januari, sekarang sudah masuk ke Februari awal, dan hari ini itu sudah masuk ke bulan Rajab. Doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban nanti pun sama. Dan mudah-mudahan kita disampaikan ke Ramadan. Kalau Ramadan ya kan udah asik aja bawaannya. Ya, apalagi masjid kita nih ya, masjid Muhajirin Industri, luar biasa. Ramadan terasa lain gitu ya di Ramadan. Kalau saya terngiang-ngiang suaranya Pak Haji Bukhari sebetulnya kalau Ramadan tuh ya khas tuh ya di sini tuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan ke Ramadan yang akan datang insyaallah. Bapak yang baik, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan yang Allah berikan, karena di saat seperti ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar ya Pak ya. Mungkin entah di mana gitu, seusia kita ini mungkin tidak mungkin kesibukan tak apa begitu, tidak lagi kesempatan untuk bisa belajar. Dan saya pun sebetulnya hakikatnya belajar. Saya mungkin perlu ulang kajian ini sebetulnya yang ngobrol-ngobrol sama Pak Gagat begitu. Kira-kira hidupkan lagi lah suasana pengajian di masjid kita. Lalu minta saya untuk mengisinya sebulan sekali paling tidak. Lalu saya bilang kalau saya itu bukan alim, itu bukan
orang yang mengerti banyak agama begitu. Sebagaimana mungkin dibanding bapak-bapak juga nggak ada apa-apanya, gitu. Nggak ada apa-apanya dibanding bapak-bapak semua. Gitu. Sehingga memang nggak banyak bisa saya sampaikan, gitu. Ya, nggak banyak yang bisa saya sampaikan, sedikit. Lalu sedikit itu yang mana, begitu. Nah, ini sih entah gimana, apakah memang ini bagian dari Allah mungkin meridhoi upaya ini. Saya iakan tentang, mungkin membacalah persisnya ya. Ini ada Kutaib, ada buku kecil ya, Al-Hikam Athaiyah. Saya kebetulan waktu pas ke Mesir saya sempatkan beli buku ini dan saya baca. Memang buku ini kecil dan ternyata ini memang Al-Hikam ini luar biasa begitu ya, disusun oleh orang yang hebat, oleh ulama begitu. Dan saya baca lagi riwayat kenapa menulis ini pun tambah saya semakin penasaran gitu. Karena memang beliau ini sebetulnya ahli fikih jadinya begitu, bahas tentang itu. Tapi kemudian kenapa menulis tentang Al-Hikam ini? Itu diantaranya adalah beliau menginginkan agar fikih itu bisa hidup gitu. Fikih itu ada ruhnya, fikih itu ada rasanya gitu. Kemarin dibahas di pekan yang lalu gitu. Sehingga udah bismillah ini gitu saya pakai. Kemudian dilalahnya kalau bahasanya Pak Masud ini dilalahnya. Dilalah itu apa sih? Saya coba tanya-tanya ya. Saya bilang dari mana sih akarnya dilalah itu? Itu kan apa ya? Sekonyong-konyong tiba-tiba gitu ya Pak ya. Dilalah itu. Ini entah apa ya namanya ya. Dicoba hubung-hubungkan gitu. Itu ternyata memang orang tua dulu kita mengucapkan biidznillah itu susah gitu. Ya, mengucapkan biidznillah itu susah, sehingga apa? Jadi endilalah gitu ya. Jadi kalau Allah izinkan semuanya terjadi gitu. Jadi makanya endilalah gitu ya. Saya coba tanya-tanya, entah benar apa enggak tahu saya ya. Itu sih mungkin jangan dari dalil ya. Gitu ya. Cuman begitu ceritanya dilalahnya. Nah, subhanallah ya. Saya coba kebetulan di rumah juga ada file PDF syarah Al-Hikam Athaiyah ini dari Syekh Said Ramadan Al-Buti. Gitu. Beliau itu mensyarah ini sekitar 4 jilid, satu jilid sekitar ratusan halaman, 600 kalau nggak salah, 400 begitu. Kebayangkan 4 jilid kali sekian ratus halaman itu berapa? Gitu. Lumayan serius nih beliau. Di antara pensyarah yang lain gitu, yang lain mungkin halamannya 200-300 halaman, karena hikmah ini ada sekitar 260-an hikmah gitu ya. Jadi ini cukup serius nih. Pikir menarik juga nih. Kemudian saya baca juga, beliau banyak ceramah di mana-mana di YouTube banyak itu tentang Said Ramadan Al-Buti itu. Dan beliau mensyarah ini punya ceritanya. Ceritanya sebetulnya awal mensyarah kitab ini, itu buku ini, itu beliau punya kesempatan pergi untuk mengisi seminar di Mesir. Beliau orang Syria. Mengisi seminar di Mesir, pergi ke Mesir, dan kemudian di Mesir itu beliau sempatkan ke Iskandaria, di mana makam Syekh Ibnu Athaillah ini ada. Beliau sempatkan ke sana, tentu berziarah ke sana, begitu berziarah ke sana, dan di antara doa yang terselip adalah ya, meminta agar diberi kesempatan oleh Allah untuk mensyarah
kitab Al-Hikam atau Iyah ini. Subhanallah, pulang dari Mesir itu tuntaslah uraian bagaimana mengurai kitab Hikam atau Iyah. Dua tuh. Sehingga saya pikir udah sampaikan ini saja. Berikutnya yang ketiga, saya kebetulan di grup ini saya ikut Telegram, dan subhanallah entah gimana juga ada yang memasukkan saya ke grup membahas tentang kitab ini. Yang apa ya, peserta di grup itu dari berbagai negara, tentu Arab, yang Arab karena berbahasa Arab kan begitu ya. Saya pikir subhanallah semakin lengkap aja nih. Semakin lengkap aja nih ya, saya mengiyakan dari Pak Gagat, kemudian beruntun begitu saya ada di grup itu gitu ya, sehingga tiap hari ada tuh. Sekarang sudah hikmah yang ke-30-an gitu ya, di share di grup itu gitu. Semakin lengkap lah. Subhanallah. Sebelum itu juga entah gimana ya, kadang-kadang perlu juga riwayat ini. Saya ketemu apa namanya, ketua PBNU Mbah Hashim Muzadi itu, beliau bercerita tentang ini, dan beliau cerita tentang syarahnya dari Al-Hikam oleh Said Ramadan Al-Buti begitu ya. Ngobrol agak panjang dengan beliau, dan kemudian saya tertarik dengan apa yang beliau ceritakan tentang Al-Hikam itu. Makanya di sini ada pesantren yang namanya Al-Hikam ya, di Depok ini beliau punya. Baik, itu kurang lebih ceritanya ya. Nggak masuk nggak apa-apa, nanti itu cerita aja biar nanti bapak-bapak semuanya Masya Allah dilalahnya itu begitu ya, sehingga saya insya Allah menyampaikan ini sebatas kemampuan saya tentunya. Itu kurang lebih Bapak ya. Selanjutnya kita masuk ke hikmah yang pertama, namanya hikam. Hikam itu jamak dari hikmah. Hikmah itu satu, kalau hikam itu adalah lebih dari 3 gitu. 3 kesana itu jamak dalam bahasa Arab, hikam namanya. Yang pertama, al-hikmatul ula adalah ini: min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Apa itu? Ya. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Jadi kurang lebih begini. Saya sebetulnya udah nulis dan saya terjemahkan. Rencana saya mau saya print dan bagikan ke bapak-bapak. Jadi hikmah ini paling tidak udah tahu semua gitu ya. Tinggal kita lihat sama-sama syarahnya saja. Nah, yang pertama ini begini: min alamatil i'timadi 'alal 'amal, di antara tanda seseorang tergantung kepada amal, cirinya adalah nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal, yaitu berkurangnya harapan ketika muncul az-zalal. Zalal itu apa? Zalal itu adalah ujian, cobaan, ya gitu, apa namanya, tantangan, rintangan gitu ya. Itu seperti itu. Ini yang pertama nih. Jadi kalau misalkan seseorang i'timad, menggantungkan amal, cirinya nih ya, artinya gini, bahwa saya gitu ya, bahwa saya sukses ini karena amal. Bahkan nanti akan saya sampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan bahwa kemudian sebetulnya kita ini memang jangan i'timad 'alal amal, tergantung kepada amal.
Ini ya, saya bacakan dulu hadisnya, nanti singgung li sebetulnya. Fil hadis, la yudkhila ahadan amalu al jannata. Jadi amal seseorang itu tidak akan memasukkan seseorang kepada surga. Hadis Nabi SAW. Ya. Kemudian wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah nggak masuk surga. Jawab Nabi, baginda Nabi bilang begini, wala ana, saya pun enggak masuk surga gara-gara amal saya. Itu dulu sementara, sebelum yang lain ada lagi ya. Cuma sekedar menyebutkan bahwa kemudian kalau seseorang itu i'timad 'alal amal, tergantung kepada amal, itu cirinya adalah ketika nuqsanur raja 'inda wujudiz zalal, ketika berkurang harapannya kalau ada ujian, ada halangan, ada rintangan. Sederhananya gini mungkin yang sering kita dengar, buat apa sholat juga kalau masih begini-begini aja. Tuh diantaranya. Buat apa rajin-rajin sholat kalau memang tidak ada perubahan hidup? Buat apa puasa kalau sering sakit-sakitan? Buat apa sedekah kalau gini dan gitu-gitu? Itu diantaranya ketika harapan itu berkurang, nuksan, ada naqs situ, ada berkurang, maka itu adalah tandanya bahwa orang ini i'timad 'alal a'mal, tergantung kepada amal itu gitu. Jadi seperti itu. Kalau begitu gimana dong mestinya? Kalau memang umpamanya hal-hal begitu itu ternyata berdampak kepada berhentinya beramal, berhentinya roja, kan masalahnya situ. Seseorang katakanlah ingin monop ya, walaupun ada nantinya, mohon maaf ini ya, utangnya terbayar, rajin sholatnya, tapi ketika umpamanya sudah terbayar, berkurang tuh amal ibadahnya gitu. Karena ternyata motif dari dia beramal itu adalah memang untuk apa? Amal itu jadi apa? Jadi bempernya, dari alasannya begitu untuk dia tadi melakukan itu. Ketika saja ada ujian dan cobaan, oh ternyata sholat, puasa, tapi kemudian nggak berubah nasibnya begitu. Ini jadi apa? Jadi berkurang tuh. Percuma Pak Haji, sholat juga saya begini terus nggak ada perubahan, pangkat nggak naik, gaji nggak naik. Gitu. Akhirnya apa? Berkurang tuh kualitasnya, gitu. Itu tuh. Nah di sini nih, di hikmah yang pertama ini kita diberikan, setelah ini soalnya ada, setelah ini ada di balik itu gitu ya, di balik itu tuh apa gitu, di balik statement ini, hikmah ini apa? Karena kalau misalkan berarti seseorang i'timad 'alal amal, tergantung kepada amal, di antaranya nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalal. Kalau begitu apa dong mestinya? Seperti apa sikap yang sesuai mestinya? Gitu. Kan kita yakinkan bapak-bapak dan ibu semua, mungkin ada ibu di dalam yang mendengarkan, bagaimana agar kita tuh beramal tuh berterusan, sholat terusnya, puasa terus, kemudian sedekah terus begitu. Itu gimana caranya agar kita kelola itu? Karena kalau misalkan yang ini ya, bahwa kemudian namanya masalah pasti ada dong, nggak mungkin nggak ada, ya kan? Kita manusia biasa di sini, ya kan? Nggak ada istimewanya begitu, pasti ada satu saat, ya kan? Mungkin ada orang menyesal juga kita dengan itu, ya.
Saya pernah ditanya bapak-bapak ini, pertanyaannya wah membuat saya ini gimana ceritanya gitu. Pertanyaannya begini, Ustaz, boleh nggak saya protes kepada Tuhan? Waduh, ini pertanyaan. Saya bilang, wah keren juga nih pertanyaan. Ya, memang Bapak kenapa? Gitu kan, protes sama Tuhan. Gitu ya. Gini Pak Ustaz, ada di keluarga adik kakak, gitu ya, adik kakak tuh. Kemudian ada yang kaya, ada yang miskin. Boleh nggak yang miskin ini protes sama Tuhan? Kenapa nggak kaya? Nggak seperti yang lain. Waduh, ini jawab apa kira-kira nih ya? Kalau saya kenal Pak Masud, saya tanya Pak Masud nih, gimana ceritanya Pak jawabannya? Kan gitu ya. Karena waktu itu belum kan, ya belum ketemu. Sekarang baru ketemu. Apa jawaban yang pasti gitu ya? Tapi kurang lebih, oh memang ada di antara kita yang kemudian bisa jadi beramalnya itu atau rojaknya itu menurun gara-gara apa? Gara-gara ujian dan cobaan. Sehingga perbuatan baiknya, prestasi baiknya bisa jadi berkurang juga gara-gara apa? Yang diharapkan nggak tercapai. Sehingga bapak semuanya berarti apa kira-kira resepnya? Kira-kira resepnya apa? Oh ternyata baginda Nabi itu menyampaikan resepnya, yang kemudian hadis tadi belum selesai sebetulnya. Ini resepnya. Yang nanti mungkin kaitan dengan ayat yang saya baca, yang barusan saya baca. Apa katanya? Wala ana, jawab Nabi. Saya pun enggak, illa kecuali ayat ghammadani Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Ini jawabannya, sehingga kita bisa tahu nih, supaya kemudian kita sukses dan kemudian akhir sukses adalah masuk surga. Itu gimana mestinya? Karena dengan amal tidak, kata Nabi. Ya, yaitu apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya taghammada itu apa sih? Menyelimuti gitu Pak, menutupi, melindungi, begitu ya, dengan apa? Bifadlihi wa rahmatihi, dengan keutamaannya dan rahmatnya. Kalau begini berarti kesimpulan kita adalah untuk sampai kepada supaya kita beramal itu berterusan, atau motif dari amal ini yang lebih kuat sehingga kita bisa berada pada posisi yang tentu saja mulia, itu ternyata amal yang kita lakukan adalah bifadlihi wa rahmatihi, dengan keutamaan dan rahmat Allah. Sampai ini kesimpulan kita sebetulnya. Jadi sholat kita itu adalah dalam rangka memperoleh rahmat Allah, dalam rangka memperoleh karunia Allah. Gitu ternyata, supaya memang rasanya itu lain gitu, takbirnya lain, niatnya lain, ada rasanya lah begitu. Apa yang kita lakukan? Kalau dalam syarahnya Syekh Ramadan Al-Buti, ya, jadi amal yang kita lakukan itu adalah rahmat Allah, dan kemudian di antara rahmat Allah adalah diterimanya amal kita, itu rahmat Allah. Salat kita diterima, itu rahmat Allah. Puasa kita diterima, itu rahmat Allah. Zakat kita diterima, rahmat Allah. Haji kita diterima, itu rahmat Allah. Gitu. Sehingga dari sini insya Allah ini akan berlangsung, berkelanjutan di amal kita. Kenapa? Yang kita lakukan adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Coba ayat yang dibaca tadi, saya baca surat Al-Baqarah ayat ke-151. Itu cerita tentang apa? Cerita tentang peran baginda Nabi. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Apa peran Nabi itu? Yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat kami. Kemudian apa? Wa yuzakkikum, membersihkan kalian. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan kita dan kitab dan hikmah. Hikmah itu ilmu di situ maksudnya. Tapi peran dari bahwa kita ketika beribadah merasakan rahmat Allah adalah peran dari wa yuzakkikum, yaitu membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran. Di antara kotoran adalah ketika motif ibadah, motif praktek kebaikan itu adalah selain dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau begini langsung terus ibadahnya. Coba deh kita rasakan satu saja nih di ayat ke-152-nya. Fadhkuruni adzkurkum. Ini coba nih, ayat ini kan kurang lebih begini. Fadhkuruni, ingatlah kalian akan aku. Kemudian berikutnya jawab Allah, adzkurkum, aku akan ingat kalian. Kalau ini ketika adzkurkum, aku ingat kalian, itu sebetulnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian Allah Subhanahu wa taala, fadl Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Diingat oleh Allah. Sekarang pertanyaan mendasar buat kita semuanya adalah begini. Kalau saya ketemu di jalan, sekarang kan musim masker, kadang-kadang ya orang nggak kenal nih, Pak D Narso, ketemu Pak D, ya saya Qadar Pak D. Padahal di industri ketemu terus gitu, padahal lupa siapa ya. Sedih nggak Pak Diki? Saya sedih, dilupakan oleh orang terhormat, oleh orang baik ya. Pak Haji Darwis ketemu di jalan, Pak saya Qadar Pak, dilupakan. Yang mana Qadar, yang mana? Belum pernah ketemu kita, sedih saya. Kenapa? Mestinya saya itu diingat, maka bahagia saya. Jadi ketika umpamanya orang terhormat saja melupakan kita, kita bersedih. Apalagi kalau misalkan yang melupakan Allah. Atau kebalikannya, kalau misalkan saya diingat oleh Pak D Narso, Pak D saya Qadar, iya pasti kemana aja dan sebagainya, itu wah bahagia saya, berarti Pak D saya masih ingat. Bahagia diingat oleh orang yang saya kenal dan kemudian saling mencintai di antara kita. Contohnya gitu. Bahagia saya diingat oleh manusia, begitu bahagianya, apalagi diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagianya nggak ada bandingnya itu. Nggak ada bandingnya itu rasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu saat kapan diingat oleh Allah? Kalimatnya fadhkuruni, ingatlah aku. Jadi ketika kita mengingat Allah, saat itulah Allah ingat kita. Mohon bapak-bapak kemudian dalam kalimat bahasa fadhkuruni adzkurkum, enggak ada kalimat ataf di situ. Tsumma ke wa ke fa ke enggak ada di situ. Tapi adzkurkum artinya mubasyarah, langsung itu. Ketika umumnya kita ingat Allah, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala ingat kita. Kira-kira kebahagiaan model apa gitu. Dan ini semuanya kalau kita bisa merasakan itu, maka kualitas sholat kita ya baru kita lakukan sholat maghrib, dan nanti sebentar lagi isya, sebentar lagi subuh, maka berkualitas sholat kita. Kenapa? Saat itu sholat kita memang betul-betul merasakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangankan nanti di akhirat kelak,
Di dunia saja ibadah kayak gitu, amal seperti itu dampaknya besar buat kita semuanya. Bayangkan hati yang bahagia, jiwa yang bahagia, perasaan yang luar biasa lapang, itu obat. Ada hormon endorfin namanya, hormon yang dia muncul ketika kita bahagia. Bayangkan orang yang biasanya adalah ketika sholat dia terpaksa, ketika sholat dia umpamanya penuh dengan beban, saat itu sholatnya penuh dengan kebahagiaan. Allahu Akbar. Oh, dahsyat itu, dahsyat itu, ya dahsyat. Ketika umpamanya kita mau akan mengangkat tangan dan kemudian bertakbir, dan saat itu kita merasakan, ya Allah, Engkau mengingat aku. Padahal kita ini siapa? Tidak istimewa. Maksudnya istimewa di hadapan Allah. Kita tuh hamba. Maka di surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Kalimatnya abd. Abd itu apa? Hamba, budak persisnya. Kalau lebih ingin membuat kita lebih memposisikan kita di hadapan Allah siapa? Abdun. Abdun itu adalah budak. Hamba itu adalah nggak berdaya di hadapan tuannya gitu. Tapi kemudian kita diingat oleh Allah, bayangkan itu. Sehingga apa? Disinilah rahmat Allah SWT terasa betul. Rahmat Allah terasa betul, kasih sayang Allah terasa betul. Ini kalau kajian begini itu ya, luar biasa. Sampai ke jantung, sampai ke hati. Kayak nah, karena tadi kita merasakan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada kita semuanya, sehingga beramal pun. Jadi kita beramal nih, ada sholat, ada puasa, ada zakat, itu kita nilai bukan sekedar beban taklif, bukan beban yang kemudian menghimpit punggung kita, tapi kemudian apa? Dia jadikan, memang Allah menjadikan itu adalah karena Allah ingin memberikan rahmatnya kepada hambanya. Di surat ini apa ya, masih muter dulu nih, Shafat ayat ke-96, Allah berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallah, dan Allah, khalaqakum, menciptakan kalian, wa ma ta'malun. Walaupun amal itu tidak diciptakan sebagaimana manusia, tapi Allah menjadikan amal itu memang untuk siapa? Sebagaimana menciptakan engkau, berarti sebagaimana menciptakan engkau, begitupun Allah membuat amal. Jadi Allah menciptakan kita ini, itu luar biasa. Bahkan hubungan alaqah di antara kita itu karena rahmat Allah. Di beberapa kesempatan yang lalu saya sampaikan bahwa rahmat Allah ada 100, turun 1 ke bumi ini, dan karena 1 rahmat Allah itu, maka saya bisa sayang sama Pak Mas'ud, saya bisa sayang sama Bapak semua di sini.
saling mencintai di antara kita karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang satu itu. Itu Allah menciptakan dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya. Dan begitu pun wa ma taf'alu, dengan kalian, apa yang kalian kerjakan juga itu bagian dari kasih sayang Allah. Jadi kurang lebih bapak-bapak, adanya sholat itu adalah rahmat Allah, adanya puasa rahmat Allah, adanya haji rahmat Allah, adanya semua rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mohon maaf lahir dan batin, umpamanya kita seperti ini diberi kesempatan untuk sujud, untuk ruku, mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ketika sujud, subhana rabbiyal azim ketika ruku, sami Allahu liman hamidah ketika bangun dari ruku, at-tahiyatu mubarakatu salawatu tayyibatu lillah, itu pun menghormati Allah Subhanahu wa taala, itu pun karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari mulai usalli sampai kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu semuanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nilai salat itu insyaallah ini tambah apa? Tambah mantap ya Pak ya. Kayak nasi uduk yang di mana Pak? Mantap itu. Bumbu kacangnya. Wah, kan gitu ya. Kan ada rasa. Sehingga dari situ diyakini benar ini rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kalau seperti ini Bapak-bapak semua, insya Allah bahwa kalau misalkan kita beramal adalah i'timadnya kepada rahmat Allah, tergantung rahmat Allah, fa insya Allah tidak pernah berhenti ketika ada zalal, ada kesalahan atau apa saja, tidak akan berhenti. Karena kesalahan pun ada rahmat Allah yang lain. Ketika orang membuat salah apa? Istighfar, ampunan Allah adalah rahmat Allah kepada kita semuanya. Cukup ya Pak ya, bentar lagi Isya gitu. Nanti insya Allah masalah yang apa, yang tadi ketika kita buat kesalahan sehingga kita tidak berkurang amal kita itu, insya Allah kita bahas pada bulan yang akan datang ya, gimana caranya bahwa kemudian ternyata ampunan Allah ketika salah pun rahmatnya apa gitu. Ketika kita berbuat baik jelaskan, tapi ketika buat salah apanya rahmat Allah itu? Ada juga rahmat Allah di mana ketika kita berbuat salah. Kenapa? Karena kulu ibnu Adam khata'un, setiap anak cucu Adam itu adalah berbuat salah ya. Dan sebaik-baiknya anak Adam yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat. Kita lihat nanti insya Allah kesempatan yang akan datang bagaimana rahmat Allah ada pada ketika kita berbuat salah. Cukup sampai di sini insya Allah. Sampai jam berapa? Pakai yang mana itu? Yang ini? Yang ini ya? 5 menit lagi. Kalau gitu lanjutin yang tadi. Yang lagi kan? Nah, baik. Ibu-ibu, mudah-mudahan ada ibu-ibu ya, karena nggak kelihatan. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam amal baik ada rahmat Allah, sehingga insya Allah berbuat amalnya tidak akan pernah berhenti. Dan nanti begini lagi, rahmat Allah ada pada apa? Ada pada rukhsahnya dalam ibadah. Ada keringanan dalam ibadah, itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti karena pengen kajian tentang rahmat Allah dalam kesalahan nanti bukan apa? Gini, saya tambahin yang ini aja. Kita salat selayaknya berdiri. Tapi kemudian bagi orang tertentu nggak bisa berdiri, bisa duduk. Ada yang kemudian nggak bisa duduk, bisanya berbaring. Berbaring nggak berat, nggak bisa. Cukup dengan apa? Kerdipan mata. Bayangkan tuh, rahmat Allah dalam hal taat sendiri, rukhsah, keringanan adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa bentar lagi kita lakukan 60 hari insyaallah biidznillah taala akan masuk bulan Ramadan.
Safar itu boleh berbuka. Safar boleh berbuka. Sakit boleh tidak puasa, qadha nanti setelah sembuh. Yang melahirkan boleh tidak puasa. Bahkan bisa jadi nggak puasa juga. Kenapa? Karena masih menyusui tahun depan. Ketemu Ramadan baru lagi, bisa fidyah gitu. Itu bagian dari rahmat Allah SWT. Dalam taat sendiri ada apa? Ada rahmatnya, kasih sayang Allah itu di situ. Sehingga bisa apa? Bisa terus melakukan ketaatan kita. Yang biasa sholat sunnah sebelum subuh, kalau memang kedapatan umum yang biasa nih ya, yang biasa gitu, kesini sudah qomat, maka boleh dilakukan setelah subuh. Baik, itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukhsahnya, keringanannya itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini keren. Ketaatan sendiri itu rahmatnya itu luar biasa. Maka dari itu insya Allah berketerusan perjalanan seseorang dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji disebut haji itu ketika apa? Arafah. Al-hajjul Arafah. Kalau misalkan di wajib haji yang lainnya tidak melakukan, nggak ada masalah. Yang jelas wukuf mesti ada di sana, baru hajinya selesai. Itu bayangkan keringanan-keringanan seperti itu. Itu bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya insya Allah kalau seperti ini kita bisa, pertama dzauqnya itu, rasa dalam ibadah itu ketemu. Yang kedua, dalam ibadahnya insya Allah terus menerus kita lakukan. Kenapa? Karena ini semuanya adalah sebetulnya Allah buat, Allah ciptakan, Allah susun, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahi wa lakum wal afu minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.